Jadi Nokia kurang tanggap terhadap perubahan. Jadi dia untuk menghasilkan fitur-fitur yang baru atau jenis handphone yang baru kurang cepat, kalah sama Samsung sama Apple. Smartphone-nya kurang kan, makanya sekarang Nokia tenggelam jauh, kalah. Jadi harus terus inovasi, tanggap konsumen kan, apalagi kalau barang elektronik itu pasti cepet keluar yang baru, paling 6 bulan, berapa bulan tuh sudah keluar lagi produk baru terus kayak gitu. Jadi itu inovasinya terus berjalan. Begitu kita kalah, kita telat, sudah nggak bisa nggak bisa bersaing lagi sama pesaing kok sudah gitu. Kemarin tuh saya waktu ada materi kuliah ditunjukin satu video tentang restoran. Jadi di restoran itu katanya restoran paling baik sedunia, paling sehat, paling baik sedunia. Maksudnya dari sisi penyajiannya ya, itu restoran terbaik. Dia itu pokoknya intinya pengen menyajikan sesuatu yang unik. Jadi nggak mau tahu konsumen seneng atau enggak, pokoknya dia tuh menyajikan yang unik dan benar-benar unik mbak memang. Jadi makanan yang disajikan itu waktu itu kayak apa ya, saya juga kurang tahu itu apa, panjang satu, kayak bentuknya tuh kayak astor gitu loh, tapi bukan astor kayaknya, nggak tahu jelly, nggak tahu apa, panjang, terus cuman dikasih bubuknya tuh juga nggak tahu bubuk apa. Habis itu disiram kayak sejenis sirup gitu, udah makanannya itu cuman itu, dan emang bentuknya tuh bener-bener unik. Jadi dia tuh menghasilkan sesuatu yang unik, yang mungkin karena keunikan itu pelanggan jadi datang. Jadi itu restoran paling bagus gitu. Ya luar negeri di mana ya? Saya kok lupa. Sebentar. Di Eropa kok kalau nggak salah. Mungkin kayaknya gula bagus. Bukan UK mbak. Mana ya? Denmark apa mana ya? Apa sih nama restorannya, saya kok lupa. Coba deh nanti saya tanyakan teman, nanti saya kasih tahu ke mbak bisa dilihat videonya. Jadi lucu. Bukan di Dubai, di Eropa kok pokoknya. Ini bener-bener, aduh aku sampai lihat itu cuma makan kayak begitu, apa kenyangnya coba. Wah sangat bagus. Jadi bener-bener dia tuh menghasilkan sesuatu yang unik. Nanti saya tanyakan ke teman saya ya. Terus memfokuskan diri terhadap hal-hal kecil yang memberi kepuasan konsumen. Betul. Jadi kita harus harus detail. Hal sekecil apapun itu jangan sampai kita kelewatan. Saya pernah lihat film, dia itu pemilik hotel, nggak tahu film apa, saya lupa. Jadi debu sedikit pun dia tuh tahu gitu lah. Wow, keren. Berdasarkan mbak, survei kalau nggak salah waktu itu kan gitu kan, pasti nggak mungkin dia berani menamakan diri sendiri paling apa atau biasanya kayaknya drama Korea juga ada deh yang hotel yang masih debu-debu itu, pokoknya sampai sedetil apapun, begitu ada debu atau apa langsung dipecat orangnya kalau nggak salah. Jadi emang hal-hal yang detail itu perlu diperhatikan. Terus kedekatan perusahaan dengan konsumen, ya kita harus mendengarkan kan. Jadi konsumen tuh harus bisa kita rangkul, kita kayak kita ayomi gitu loh. Kita harus tahu apa keinginannya mereka, harus kita dengarkan. Pokoknya intinya kita benar-benar melayani pelanggan. Oke. Terus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada konsumen. Juga harus mengantisipasi kebutuhan dan harapan konsumen di masa mendatang ya. Salah satu cara untuk mengantisipasi kebutuhan dan harapan konsumen adalah dengan melakukan penelitian. Bisa jadi misalnya kita sebagai karyawan perusahaan yang bagian meneliti itu terjun langsung. Kira-kira apa sih yang konsumen suka? Jadi kita kayak survei gitu, maksudnya tapi nggak memperlihatkan kita sebagai orang yang sedang mensurvei, tapi sebagai kita juga
di posisi sebagai pembeli, jadi tahu mungkin biasanya desas-desus, oh gini kok gini kayaknya, kita kan bisa dengar, itu bisa salah satu cara untuk kita mensurvei. Ini saya pernah tahu cerita itu ada bos perusahaan itu, berapa jadi bos perusahaan apa perhiasan. Nah, bos perusahaan perhiasan itu dia itu nyamar jadi orang-orang pokoknya orang yang kayak kayak orang-orang gak mampu yang pakaiannya jelek, butut dan segala macam itu loh. Nah, itu dia itu datang ke tokonya. Datang ke toko, terus di situ karyawannya sikapnya nggak bagus. Jadi kayak ya biasalah, orang pasti kan mayoritas kebanyakan meremehkan orang yang begitu ya. Nah, itu dia tuh akhirnya setelah tahu sikap karyawannya seperti itu, dia marah-marah ke pegawainya. Jadi kita pun sebagai karyawan itu nggak boleh membedakan siapapun pelanggan kita. Jadi siapapun itu kita harus melayani dengan baik. Kita semua itu kan derajatnya sama toh, nggak ada yang derajatnya beda. Yang membedakan kalau di ajaran Islam kan yang membedakan akhlak kita. Nah, oleh karena itu kita harus memperlakukan semua orang itu sama, nggak boleh membeda-bedakan hanya karena yang satu kaya yang satu miskin. No, itu nggak bagus. Oke, jadi nanti suatu saat kalau mbak-mbak punya perusahaan atau bikin perusahaan, jangan lupa itu kita semua itu sama, pelanggan itu harus dilayani sama semua, nggak boleh ada yang didiskriminasikan. Iya, jadi bosnya tuh nyamar pengen tahu reaksinya seperti apa karyawannya, dan ternyata emang reaksinya kurang bagus kalau untuk orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Nah, ini 5 dimensi perilaku konsumen: loyalty, switch, pay more, external respon, internal respon. Kalau loyalty itu kesetiaan, kita sudah setia sama satu perusahaan, keinginan untuk mengganti. Nah, ini switch, karena kita nggak puas, kita berganti kepada produk lain. Terus kemauan untuk membayar lebih harga produk, kadang ada yang juga gitu, asalkan dia bisa merasakan atau dapat produk yang jauh lebih bagus, dia pasti mau untuk membayar. Konsumen ada yang seperti itu ya, sama kayak balik lagi, harga menentukan kualitas kan. Semakin tinggi harga, kualitas pasti semakin bagus. Itu berjalan lurus lah, nggak mungkin enggak. Kebangetan sampai kalau barang kualitas yang nggak bagus harganya mahal, aduh parah itu. Respon lingkungan eksternal kepada penyelesaian masalah atau respon lingkungan internal. Jadi konsumen juga merespon kalau ada masalah-masalah, bagaimana mereka meresponnya. Oke. Jadi jangan sampai konsumen tuh mau switch ke produk lain kalau nggak puas sama kita. Gimana caranya? Oke. Nanti nggak bisa dapatkan sama customer retention kalau itu. 3 tindakan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan: frequent buyer program, pembentukan customer club, database marketing. Nah, ini bisa kan kayak tadi customer club, mungkin kalau kita membuat klub pelanggan, atau itu biasanya sekarang kayak ada kartu, kalau punya kartu misalnya di Alfamart atau Indomart di Indonesia, kalau punya kartu pelanggan mungkin bisa dapat diskon, atau nanti suatu saat bisa ada undian atau apa. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan. Jadi kan karena dengan aku sudah punya kartunya ini, terus ke situ aja nanti enak dapat diskon kan, bisa gitu toh. Itu salah satu caranya. Terus frequent buyer program itu juga, misalnya setiap kali 10 kali datang nanti dapat bonus apa. Itu kan ada juga, itu salah satu caranya. Ya, gabung anggota bisa, kan customer club. 10 kali beli Cencun Aicha nanti dapat bonus 1 Cencun Aicha setiap pembelian ke 10. Nah, itu bisa, itu salah satu caranya untuk kesetiaan pelanggan. Oke, database marketing. Ini kita harus